Baiklah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang teknik analisa rangkaian dengan menggunakan teorema Thevenin dan Norton. Ini merupakan kelanjutan dari kuliah teknik analisa rangkaian sebelumnya, yaitu dengan menggunakan transformasi sumber, dengan menggunakan dan juga dengan menggunakan superposisi. Nah, apa yang dimaksud dengan teorema Thevenin tersebut? Teorema Thevenin adalah teorema Thevenin menyatakan bahwa suatu rangkaian linear dua terminal itu dapat diganti dengan suatu rangkaian ekivalen yang terdiri dari sebuah sumber tegangan V Thevenin yang terhubung secara seri dengan suatu resistor R Thevenin, seperti ditunjukkan pada gambar di samping ini, ya, di mana V Thevenin merupakan tegangan terbuka pada terminal yang diinginkan rangkaian ekivalennya, dan R Thevenin adalah resistansi ekivalen pada terminal jika semua sumber listrik bebas pada rangkaian linear tersebut dipadamkan. Jadi pada prinsipnya teorema Thevenin merupakan suatu teorema yang menyatakan bahwa kita bisa mengganti suatu rangkaian linear dengan dua terminal ini yang terhubung beban menjadi suatu rangkaian yang lebih sederhana, yang hanya terdiri dari suatu sumber tegangan bebas V Thevenin dan yang seri dengan R Thevenin, seperti ditunjukkan gambar di bawahnya ini. Sehingga dengan demikian kalau rangkaian ini menjadi kompleks banget, akan menjadi sederhana. Karena dengan demikian kita akan lebih gampang menghitung semua variabel besaran listrik pada sisi beban seperti tegangan, arus maupun daya pada beban jika rangkaian yang kompleks ini sudah terwakili atau tergantikan dengan rangkaian Thevenin. Nah, sekali lagi dari teorema Thevenin hanya terdiri dari V Thevenin dan R Thevenin, di mana V Thevenin merupakan tegangan terbuka pada terminal. Kita lihat di bawah ini adalah V open circuit pada terminal AB. Nah, disinilah jika kita bisa mendapatkan tegangan VOC, maka tegangan ini merupakan V Thevenin. Sedangkan resistansi Thevenin merupakan resistansi ekivalen input pada terminal. Jika kita memandang AB ini sebagai input, jadi dipandang dari terminal AB ini kita mencari rangkaian ekivalen di mana semua sumber listrik bebas pada rangkaian linear ini harus dipadamkan. Memang nanti ada rangkaian yang juga mengandung sumber tergantung. Nah, dalam hal itu nanti menentukan R Thevenin ini tidak berlaku rumusnya ini. Tapi untuk sementara waktu ini, jika rangkaian ini tidak mengandung sumber tergantung, maka R Thevenin adalah R ekivalen yang dipandang dari terminal AB ini. Nah, jadi begini. Dengan menemukan rangkaian ekivalen di terminal AB ini, maka kita mendapatkan R Thevenin. Kemudian kita masuk pada teorema Norton. Teorema Norton adalah sebetulnya merupakan transformasi sumber dari rangkaian ekivalen Thevenin. Maksud saya rangkaian ekivalen Norton itu merupakan transformasi sumber dari rangkaian ekivalen Thevenin. Mengapa? Karena teorema Norton menyatakan bahwa suatu rangkaian linear dua terminal dapat diganti dengan suatu rangkaian ekivalen yang terdiri dari sebuah sumber arus IN yang terhubung secara paralel dengan suatu resistor R Norton Rn, di mana IN itu merupakan arus hubung singkat yang mengalir pada terminal. Jadi jika AB ini dihubung singkatkan, maka jika kita mendapatkan IN itu adalah I Norton, dan Rn adalah resistansi ekivalen, persis sama seperti pada R ekivalen Thevenin. Kita lihat sekarang
bagaimana? Nah, kita mempunyai rangkaian linear dua terminal AB, jika kita hubung singkatkan dan kita dapat menghitung E short circuit, maka ini merupakan E Norton. Nah, sedangkan R Norton secara prinsip sama dengan R Thevenin, yaitu R ekuivalen pada input terminal jika semua sumber listrik bebas dipadamkan. Sehingga E Norton itu dapat juga dicari dari V Thevenin dibagi R Thevenin, ya. Jika tidak sudah diketahui ekuivalen Theveninnya, maka kita tidak perlu mencari ini, langsung aja dengan V Thevenin dibagi R Thevenin. Nah, dengan demikian R Thevenin sebaliknya juga bisa dicari atau ditentukan dari V open circuit dibagi E short circuit. Nah, ini nanti merupakan alternatif mencari R pengganti Thevenin, R Thevenin jika ada rangkaian yang mengandung sumber tergantung. Baiklah, kita lanjutkan sekarang. Nah, teorema Thevenin Norton sekali lagi, ya. Teorema Thevenin, sekarang kita ingin menentukan bagaimana mencari R Thevenin pada rangkaian yang memiliki sumber tergantung. Seperti tadi yang telah saya sebutkan di depan. Ya, di sini ada suatu sumber tergantung. Karena jika ada sumber tergantung, maka sumber itu tergantung pada satu variabel besaran listrik. Kita tidak mungkin mendapatkan R Thevenin dengan cara mematikan semua sumber bebas yang ada. Mengapa? Karena jika semua sumber bebas dimatikan, maka besaran listrik yang merupakan referensi dari sumber tergantung itu juga akan hilang, sehingga sumber tergantung tersebut kehilangan informasi. Maka dari itu, untuk mengatasi hal tersebut, bila mana tidak ada sama sekali, bila mana kita mempunyai suatu rangkaian yang hanya mengandung sumber tergantung, maka mau tidak mau kita harus memberi suatu eksitasi pada rangkaian tersebut, yaitu dalam hal ini kita memberi suatu sumber tegangan, ya. Jadi kita memberi suatu sumber tegangan pada terminal ini. Nah, dengan memberi sumber tegangan ini, maka kita akan mendapatkan arus yang mengalir masuk pada rangkaian ini. Nah, dengan mengetahui V0 dan I0, karena dengan adanya eksitasi V0 kita akan bisa menghitung I0, maka kita akan mengetahui R Thevenin, ya. Demikian pula kita sebaliknya juga bisa, kita juga bisa menambahkan suatu sumber arus. Sekali lagi, sumber arus kita tambahkan di samping sumber tegangan. Ini sebagai alternatif, ya. Anda bisa memilih sumber tegangan atau sumber arus, ya. Dengan menggunakan sumber arus, memasang sumber arus pada terminal AB, kita akan bisa menghitung tegangan pada AB, yaitu V0. Nah, dalam hal ini R Thevenin adalah V0 dibagi I0, ya. Namun jika suatu rangkaian yang ingin dicari rangkaian penggantinya itu mengandung sumber bebas dan sumber tak bebas, maka kita mencari R Thevenin, kita gunakan yang di kotak ini, yaitu R Thevenin V open circuit dibagi I short circuit. Hal yang sama juga berlaku untuk Norton, ya, untuk rangkaian ekuivalen Norton. Baik, kita lanjutkan. Sebetulnya teorema Thevenin ini digunakan untuk memudahkan perhitungan besaran listrik pada beban seperti tegangan arus, dan daya pada beban. Sehingga jika ini rangkaian yang kompleks seperti tadi saya sebutkan, akan menjadi sederhana, hanya menjadi rangkaian yang sebelah kanan ini. Dengan demikian, rangkaian Thevenin ini pada prinsipnya seperti rangkaian pembagi tegangan biasa, dipandang dari sisi beban. Sehingga bila mana kita menginginkan V load di sini, setelah mengetahui rangkaian ekuivalen Thevenin, maka kita akan mendapat RL dibagi RTA ditambah RL dikali V Thevenin. Nah, baik, sekarang kita coba dengan membuat satu soal
untuk menentukan rangkaian pengganti Thevenin pada rangkaian yang terdiri dari sumber tegangan dan sumber arus bebas seperti gambar ini. Ya, langsung aja. Tentu saja ada dua hal yang harus kita tentukan. Pertama adalah menentukan R Thevenin dengan seperti semula prinsipnya adalah mematikan semua sumber tegangan bebas dan kemudian melihat pada terminal AB ya rangkaian resistansi ekivalennya. Nah, kita lihat di sini bahwa sumber tegangan 32 volt kita matikan dengan cara short circuit, sedangkan sumber arus 2 ampere kita matikan dengan suatu open circuit. Ingat bahwa sumber tegangan padam itu merupakan short circuit, sedangkan sumber arus padam merupakan suatu open circuit, hubungan terbuka. Nah, dengan demikian nanti R Thevenin ini menjadi sederhana, yaitu 1 ohm seri dengan paralel 4 dan 12 ohm. Setelah itu kita harus mencari besar tegangan output terbuka, yaitu pada sisi AB ini. Ya. AB ini R bebannya kita lepas, maka ini VAB merupakan V open circuit, itulah V Thevenin. Nah, untuk situasi seperti ini lebih baik kita gunakan suatu analisa mesh. Ya. Mengapa? Karena dari gambar ini terlihat bahwa meskipun rangkaian ini terdiri dari 2 mesh atau 2 loop, tapi loop kedua ini adalah dummy, karena kita langsung mengetahui bahwa I2 merupakan minus 2 ampere. Nah, dengan demikian mencari V Thevenin adalah V pada 12 ohm. Ya. Dengan demikian 1 ohm ini tidak digunakan karena tidak mungkin ada arus yang melintasi 1 ohm sehingga 1 ohm ini tidak berguna. Ya. Nah, kita hanya membutuhkan satu persamaan loop, yaitu di loop 1. Nah, dari topologi di atas untuk R Thevenin kita sudah jelas bahwa arus mengalir pada 1 ohm kemudian terpisah pada 4 ohm dan 12 ohm ketemu lagi, maka ini paralel dan di seri menghasilkan 4 ohm. Sedangkan untuk menentukan V Thevenin dengan analisa loop dengan hukum Kirchhoff tentang tegangan, jumlah tegangan pada satu loop 0, pada loop 1 kita peroleh minus 32 plus 4I1 ditambah tegangan pada 12 ini 12 I1 minus I2 0. Kita substitusi I2 nya minus 2, maka hasil akhirnya kita akan mengetahui bahwa VTH itu pada tegangan pada 12 ohm yaitu 12 dikali I1 min I2. Ingat positifnya di atas sehingga yang I1 yang dominan, I2 adalah yang melawan. Diperoleh hasil 30 volt. Dengan demikian kita mendapatkan V Thevenin 30 volt dan R Thevenin 4 ohm. Kita kemudian ganti rangkaian ini dengan rangkaian pengganti di mana ini adalah V Thevenin 30 volt dan R Thevenin 4 ohm. Dengan demikian rangkaian ini menjadi sederhana sehingga hanya terdiri dari suatu sumber tegangan dan R, kemudian dan terhubung dengan beban. Maka jika kita ingin menentukan harga I beban, maka I beban merupakan V Thevenin dibagi dengan R Thevenin ditambah RL, yaitu 30 dibagi 4 ditambah RL. Nah, dengan berbagai harga RL kita akan mendapatkan IL dengan mensubstitusi di persamaan ini menjadi lebih sederhana. Misalnya untuk RL 6 ohm kita dapatkan IL 30 dibagi 4 tambah 6 merupakan 3 ampere. Demikian pula untuk RL 16 dan 36 ohm. Demikianlah itulah hakikat dari rangkaian pengganti Thevenin. Sedangkan bagaimana jika kita inginkan rangkaian pengganti Nortonnya? Nah, karena kita sudah mendapatkan rangkaian pengganti Thevenin, maka kita tinggal mentransformasi sumber tegangan seri dengan resistansi menjadi sumber
arus paralel dengan resistansi, di mana dalam hal ini sumber arusnya I yaitu I Norton adalah 30 dibagi 4, 7,5 ampere yang paralel dengan 4 ohm. Kita tidak perlu mencari short circuit pada AB ini, arus short circuit pada AB ini. Baik, Anda bisa melanjutkan dengan latihan mandiri dengan menentukan bagaimana rangkaian pengganti Thevenin pada terminal AB. Ya, dan setelah itu, setelah mendapatkan rangkaian Theveninnya, silakan dihitung juga arus beban I. Ya, Anda bisa mencoba latihan mandiri. Baiklah, jika ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas atau kesulitan ketika menggunakan latihan mandiri, bisa menghubungi saya via WhatsApp maupun untuk kuliah yang akan datang. Demikianlah, selamat belajar dan semangat. Terima kasih.